Halo kawan ATM, apa kabarnya? Moga baik-baik aja ya. Ya udah langsung aja caki-caki. Lagi-lagi, konsultan kejahatan intergalaksi Profesor Rick Hater dapat ide baru pasca kekalahan perancang busana Sally. Ide yang brilian menurut bos Bojack, yakni Bojack Opa telah membuat suatu ramuan bernama Crystal Nikki, percampuran air panas di pemandian keluarga Rindo dengan bahan-bahan ilmiah. Jadilah senjata yang bisa membuat seseorang terserang demam. Kalau Rangers demam dan istirahat, maka bumi akan mudah dikuasai. Aksi pun dimulai, tapi rencana mereka ketahuan seorang bocah bernama Amy. Semula ia adalah anak yang dicap pembohong, karena suka berkata nggak pas dengan kenyataan. Akibatnya ia nggak dipercaya meski beneran ada alien, kecuali Natsumi. Pas kebenaran, keluarga besar Pegasus mengadakan gathering tour akhir tahun di Danau Rindo. Lalu mati-matian Natsumi melawan Wumper untuk menolong Amy dari kejaran Wumper dan Opa. Sementara Excel Blast-nya nggak berfungsi akibat terkena tembakan Opa. Syukur aja yang kena imbas tembakan itu Dapu. Jadinya ia malu sendiri. Kalau Natsumi, waduh. Mau daijoubu yo. Opa. もう二度と嘘をつかないこと。 Cerita berlanjut pada Dapu yang cari alat komunikasi warga. Lalu, Rangers pun bisa dihubungi. Maka terjadi baku jotos dengan Wumper. Kemudian Natsumi juga telah bisa memperbaiki Excel Brace-nya. Jadilah dia Yellow Racer, siap membasmi Opa. Kini yang terkena tembakan Crystal Nikki dia sendiri. Ampiu! Opa jadi malu. Ia pun lalu membesar. Oh, kalau begitu, panggilin Aroporobo pu. Dan Opa pun dapat dikalahkan. Game over. Kini keluarga besar Pegasus dapat lanjutin liburannya. Amy jangan suka berbohong lagi ya. Perasaan Zoneta pada Red Racer masih ada. Demikian pula Kyosuke. Dia masih merasa iba dengan Zoneta yang sedih karena ditolak Red Racer. Tapi titik temu masih belum didapat. Ia sempat mengatakannya pada Natsumi. Ia akan bertemu dengan Zoneta. Sementara itu, Zoneta telah mempersiapkan balasan sakit hatinya dengan mengirim seorang Bojack, Hahadio, yakni Bojack pemain baseball hebat. Dengan lemparan bola apinya akan meledakkan kota. Serangan tak terduga hampir saja mengenai manajemen Rangers. Sebelum aksinya semakin parah, Rangers mendatanginya. Zoneta dan Rangers pun bertemu. Ia nggak percaya kalau dari dulu Red Racer mau kok berteman dengannya. Hanya saja waktu selalu nggak pas buat mereka. Oke, Zoneta akan menerima pertemanan Red Racer bila ia bisa mengalahkan Dio. Rangers ternyata kalah. Zoneta merasa kasihan pada Red Racer. Lalu ia minta Dio menghentikan serangannya. 私はレッドレーサー。どうして止めるんだ。だってそんなに連投。あんなに落ちる。 Emang sangat sulit memukul bola api dengan kecepatan 0,0001 detik, kecuali Kyosuke bisa menguasai memukul bola tak kasat mata. Kyosuke berlatih keras, percaya pada kekuatan Kuru Magic. Ya, dia percaya air mata Zoneta, nggak bohong. Akhirnya, ia berhasil menguasai pukulan tak kasat mata. Di tempat lain, teman-temannya nyaris kalah menghadapi bola api Dio. Dan di detik akhir, Red Racer datang menghentikannya. Zoneta was-was menyaksikan lemparan bola Dio. Apa Red Racer bisa mengatasinya? Dan ternyata... Wow, berhasil. Boom. Lalu, Dio memperbesar tubuhnya dengan memakan kentang jelly. Namun, akhirnya ia KO di tangan Aroporobo. Saatnya mengakhiri liburan. Namun, Red Racer dan Zoneta masih belum bisa berada di titik temu.
の車はどんな宇宙 Wowo Waricho, penambang nomor 1 geng motor Bozak, siap menemukan 2 mobil legenda di Bima Sakti. Konon, mobil-mobil itu terkurung di dalam asteroid karena telah menghalangi Dewa Ohirime dan Kenyu. Sehingga mereka tidak bisa menyeberangi nomor 1 geng motor Bozak mendapatkan 2 mobil antik itu. 2 mobil legenda senjata bagus bagi Bozak. Konon, Rangers itu terkurung di 2 mobil secepat Pegasus dan sekuat naga. Singkat cerita, Waricho berhasil menemukan 2 mobil legend. Itu pun secara tak sengaja. Tapi mobil-mobil itu bukannya meluncur ke planet Bozak, melainkan ke bumi. Oh, apa itu? Zelmonda datang pula, lalu meminta Wampers bawa balik mobil legend itu ke markas Bozak. Lagi-lagi, kedua mobil ini nggak mau dinaiki Wampers. Lalu Keisuke dan Domon bertemu dengannya. Zelmonda mengolok mereka. Orang biasa pengen naik mobil legenda, mana bisa? Mereka hendak membinasakan mobil-mobil itu. Keisuke dan Domon menghalanginya. Namun, Domon dan mobil legend biru terjaring, lalu dibawa kabur. Tersisa mobil merah dan Keisuke. Setelah bersusah payah, akhirnya mobil legend berhasil dikemudikan Keisuke. Mereka menuju planet Bozak, akan menyelamatkan Domon. Di sana, para Wampers juga hendak membedah mobil antik itu. Maka, Domon berusaha menantangnya. Dengan keredipan matanya, semua merasakan sakit kepala. Bahkan saat didekati Domon, ia menangis. Oh no, ada apa ya? Tak lama, Red Racer tiba. Lalu, mobil biru mengeluarkan katrolnya dan memberi kode agar Naomi Domon masuk. Selanjutnya, mereka terbang ke langit. Dan sepertinya mereka bakal mendapat mobil cantik itu. Tak lama, 3 teman Rangers datang. Wah, mereka kagum dengan mobil yang dikendarai Red Racer dan Blue Racer. Kecuali Zelmonda dan Waricho. Dia perintahkan Wamper rebut kembali mobil antik itu. Kan semula mereka yang menemuinya. Pegasus merah pun menunjukkan kebolehannya. Akhirnya, Waricho berhasil di KO. Oke lah, sekarang silakan ambil mobil itu. Selanjutnya, Red Racer menamai mobil barunya dengan nama Pegasus Thunder. Dan Domon menamai mobilnya Dragon Cruiser. Wah, manisnya. Bos Bozak nggak mau konsultan kejahatan intergalaksi cuma dengar lagu konyol Joneta. Dia dibayar mahal, sedangkan Rangers masih belum bisa dikalahkan. Justru katanya dengan mendengar lagu konyol, dia dapat ide. Cing! Rupa-rupanya, selama ini Bozak dihantui iblis luar angkasa. Lalu, caranya agar bisa menang, mereka harus melakukan ritual. Dengan menangkap Rangers, kemudian dijadikan persembahan. Maka mereka akan bebas. Lalu diutus Bozak yang terpercaya buat ngemban tugas penangkapan. Bozak Biker Gang Abamba. Dia Bozak yang bisa menghilang. Maka dengan mudah dia bisa menangkap 3 Rangers. Red Racer minta Yellow Racer dan Pink Racer jangan mendekat. Dia Bozak yang lihai. Lantas Ranger dibawa sebagai persembahan buat iblis luar angkasa. Di tempat lain, Ranger siap-siap diluncurkan ke luar angkasa. Sebelumnya, diadakan acara ritual dahulu. Ini membuat Yoko dan Natsumi masih punya waktu membebaskan teman-temannya. Mereka datang pas di saat yang pas. Tali sumbu api diputuskan. Dan sekarang, dimanapun Abamba bersembunyi, pasti ketahuan. DPS Auto Punisher dapat melacaknya. Akhirnya, Abamba berubah jadi raksasa. Rangers memanggil Ranger Vehicle. Robo Cylinder juga datang. Ia menganggap RP Robo melanggar peraturan. Ia tak punya izin melawan Bozak ini. Ada-ada saja Signalman. Coba aja dia yang lawan. Nyatanya, dia yang terkena serangan Abamba. Kok nggak kelihatan? Oke lah, saatnya RP Robo yang kemasin. Di kiri. Belakang. Abamba kewalahan menghadapi RP Robo. Kemudian, kemanapun ia berada, RP Robo pasti tahu. Dan akhirnya, Cylinder dapat pula melumpuhkannya. Dan, game over. Geng motor Bozak banyak kehilangan anggota. Mereka keluar dengan berbagai alasan. Gainamo bimbang dengan kelangsungan geng Bozak. Konsultan kejahatan usul, rekrut aja anggota baru. Caranya, mengambil anak-anak dari seluruh dunia. Lalu dijadikan Bozak. Ide yang bagus. Lalu dikirim Bozak Coco Cako.
si kolektor serangga. Tugasnya menculik anak-anak. Beralih tempat, Ichiro sebetulnya nggak mau les privat saat musim panas. Tapi ayahnya menghendaki dia harus terus belajar meski musim liburan. Terpaksa, Signalman ikut mengantar Ichiro sampai ke sekolahannya. Dan hari ini, Chako mendatangi sekolah Ichitaro, lalu membawanya kabur. Kebetulan terlihat oleh Kyosuke, namun ia nggak bisa membantu lantaran ditahan Signalman. Ini sedang lampu merah, jadi nggak boleh menyeberang. Meski apapun yang terjadi, dia sangat disiplin. Kelak, dia akan menyadari kedisiplinannya malah nggak bisa mengalahkan Bozak. Ia dikadali Bozak dengan memberi marka jalan seenaknya. Signalman terus mengikuti petunjuk lalu lintas itu. Meski menabrak tembok sekalipun, dia benar-benar polos. Akhirnya, ia disandera Bozak. Sementara itu, Keisuke yang dianggapnya orang bumi biasa, jangan melawan Bozak. Biar dia saja. Sekarang setelah berganti kostum, K-Ranger berhasil mengalahkan Chako, lalu melepaskan Signalman. Chako menelan Jelly Imocho dan menjadi raksasa. Arpirobo terkena jaring Chako. Beruntung Signalman datang dan menembaki tangan Chako. Seterusnya, ia berubah jadi Cylinder. Dengan menggunakan senjata andalannya, Ikarina Siren Poikon, Chako meledak. Game over. Tibalah waktunya menolong Ichitaro. Challengers menyarankan jangan langsung tembak potnya. Aturannya harus diperiksa dahulu. Signalman nggak mau ikut aturan lagi demi nyawa orang. Dan Ichitaro selamat, dan Signalman menemani Ichitaro bermain di musim liburan ini. Minggu depan ada pameran berlian dari seluruh dunia akan dibuka. Ada banyak permata akan dipamerkan, termasuk batu langka dari jatuhan asteroid yang dimiliki keluarga bangsawan The Bug. Zoneta menghendaki batu permata itu, lalu Benamo mengutus atlet serbabisa Bozak bernama Gorim. Dan hari ini, kebetulan K-Rangers nggak kerja, lagi happy-happy jalan bareng. Kemudian ada seorang wanita bertanya, di mana lokasi pameran? Waduh, kebetulan si penanya berhadapan dengan Naoki. Ia ternyata orang yang sangat gugup bila berhadapan dengan wanita cantik. Usagi seperti kenal dengan wanita itu. Ia kan putri dari Bibi The Bug, putri Karen Dalen. Ya, benar. Dan dia akan ikut pameran. Menurut Profesor Hilker, bila batu itu dimasukkan ke dalam gelas air Bozak, maka dapat menjadi peledak yang bisa meledakkan bumi. Wow, keren. Ada info dari Dapu, Bozak muncul, dan ternyata ia telah mengejar Karen. Dengan sekali lompat, kini Gorim telah berada di depan mobil Karen. Ia siap membakar Karen beserta mobilnya. Syukur aja K-Rangers tiba, lalu menyelamatkan Karen. Tapi Red Racer harus menghadapi Gorim. Lalu putri Karen diminta Naoki yang lindungi. Walah, ia jadi gelagapan lagi. Saking gugupnya, ia tak bisa memasang Exo Brace. Sementara itu, teman-teman K-Rangers sibuk menghadapi Wumper. Naoki berhasil membawa Karen kabur, tapi Gorim terus mengikuti mereka sampai ke tempat wahana bermain. Di sana ia ketipu, tapi tak lama Gorim segera menyadari dan Karen terkena jeratan Gorim. Naoki kembali menolongnya. Manakala mereka berhasil bersembunyi dan Karen menanyakan keadaannya, Naoki belum bisa lepas dari rasa gugupnya di depan wanita cantik. Wow, Karen merasa tersanjung. Benarkah ia cantik? Tak lama Gorim kembali datang. Hei, mau lari kemana? Iya. Mereka mikir apa yang membuat Gorim sakti. Lewat penerawangan batu permata, ketahuan medali di lehernya yang bikin dia sakti. Kalau begitu, benda itu harus diculik. Berbagai upaya pun dilakukan dalam penyamaran. Ujung-ujungnya, mereka gagal juga. Karen disergap Wumper. Naoki! Mereka kembali lari, hingga bersembunyi dalam bilik roda putar. Lagi-lagi, Gorim mengetahui, dan Naoki terlempar ke bawah. Naoki minta Karen, lari saja. Dia yang akan hadapi Gorim, tapi ia nggak mau. Ia adalah pewaris tahta di tempatnya berasal, nggak akan lari menghadapi masalah. Bahkan ia bersedia menyerahkan permata itu, asal Naoki dibebaskan.
Meski batu itu lambang perdamaian negaranya, ia nggak peduli. Dan putri hampir saja jatuh. Naoki berhasil menolongnya. Aneh, sekarang ia nggak takut lagi dekatan dengan wanita. Inilah saatnya berubah. Di bawah sana, teman-teman Kamen Riders juga telah datang. Namun, mereka sedikit kewalahan menghadapi serangan Gorim. Baru kemudian ada kesempatan. Blue Racer berhasil mengembalikan serangan Gorim. Dan medalinya terlepas. Ia tak diberi kesempatan buat mengambil medalinya. Dan game over. Tibalah saatnya pesta malam tahun baru. Mereka semua pada bersuka cita, dan Putri Karen ingin berterima kasih pada Naoki. Apaan? Oh no, ia pingsan. Bersambung ya, Nek?